Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai alasan kenapa banyak orang yang tertarik untuk membeli smartwatch dari brand itel dengan model itel Lux L1 ini, teman-teman. Untuk smartwatch ini baru rilis beberapa bulan yang lalu dan harganya sudah turun ya. Dari yang sekitar 220-an sekarang jadi paling murah itu di 170 ribuan. Jadi harganya sudah sangat terjangkau, teman-teman. Jadi alasan yang pertama pastinya dari harganya yang sangat terjangkau. Cuma di 170 ribuan. Bervariasi sih, ada yang di 190 ribu, 195. Cuma saya dapat harga smartwatch ini di harga 170 ribuan. Untuk varian warnanya ada 3, warna hitam, warna biru, sama yang warna gold. Saya pilih warna biru karena penasaran dengan varian warna birunya. Dan ternyata setelah sampai untuk barang ini cakep juga sih untuk varian dari warna birunya. Selanjutnya dari bagian layarnya, ini untuk bagian layar sudah cukup besar berukuran 2,01 inch. Jadi sudah cukup besar lah ya. Dan buat teman-teman yang punya pergelangan tangan nggak terlalu besar, saya rasa ini bakalan kurang cocok saat digunakan di pergelangan tangan kalian. Kalaupun dipaksain pakai, rasanya nggak sinkron aja gitu teman-teman. Karena gak sesuai dengan ukuran pergelangan tangan kalian seperti itu. Tapi kalau punya pergelangan tangan yang cocok sih dan cukup besar ya oke-oke aja lah ya. Tapi kalau kalian emang suka dengan smartwatch ini dan pengen cobain untuk beli, ya monggo teman-teman, bisa dikoleksi juga untuk smartwatchnya. Cuma kalau menurut saya sih kalau pergelangan tangan kalian itu nggak terlalu besar ya jangan dipaksain juga. Untuk layarnya masih menggunakan layar IPS, jadi bukan menggunakan layar AMOLED. Untuk bagian dari layarnya ini sudah cukup responsif, saya tidak menemukan adanya nge-lag ataupun ngebug selama menggunakan smartwatch ini, jadi nyaman-nyaman aja. Walaupun ya memang masih menggunakan layar IPS, ingat lagi dengan harganya. Kebanyakan smartwatch 200 ribuan pasti banyak yang menggunakan layar TFT ataupun IPS seperti ini. Cuma untungnya untuk layar IPS-nya dia nggak terlalu silau, jadi dia lebih ke redup tampilannya, saya suka sih. Terutama kalau kondisi malam hari teman-teman. Jadi kelihatan untuk smartwatch-nya itu dia nggak terlalu silau. Karena ada seperti layar IPS atau mungkin TFT itu kalau malam hari dia sudah di bagian paling rendah untuk kecerahan layarnya tapi kelihatan sangat silau. Jadi kurang nyaman saat dipandang. Ini memiliki resolusi 240 x 296 pixel. Untuk kualitas gambarnya sudah cukup tajam, cukup jelas juga, warna yang ditampilkan sudah bagus-bagus saja ya. Kalau untuk bagian desainnya, ini sudah menggunakan tampilan desain sporty, stylish, minimalis, dan juga kelihatan elegan. Jadi kesannya itu dia kelihatan simple tapi mewah teman-teman. Materialnya ini masih terbuat dari bahan polikarbonat, jadi jangan ketipu ya sama bagian bodi sampingnya ini. Kalau kita lihat dari jauh dia kelihatan seperti terbuat dari bahan metal. Ini ya, untuk bagian framenya seperti terbuat dari bahan metal, tapi setelah kita sentuh, kita pegang langsung smartwatch-nya, itu bakal kerasa kalau memang untuk frame dari smartwatch ini masih terbuat dari polikarbonat atau plastik yang keras gitu teman-teman. Untuk bagian dari warna frame bodinya sudah bagus, dia nggak kelihatan cepat luntur, dan sepertinya juga nggak bakal luntur teman-teman. Mungkin cuma kegores-gores dikit, ya pasti bakal meninggalkan bekas juga di bagian bodi smartwatch-nya. Jadi buat teman-teman yang baru beli smartwatch, saya sarankan itu untuk belikan pelindungnya, entah itu tempered glass atau mungkin bagian case-nya untuk melindungi bagian body dari smartwatch-nya biar nggak cepat lecet saat terkena benturan dengan benda lainnya. Untuk tombolnya cuma ada satu tombol di bagian samping sebelah kanan. Tombolnya ini berfungsi untuk masuk ke bagian menu utamanya dan juga sebagai tombol crown. Jadi ini bisa diputar-putar teman-teman. Jadi kalau diputar-putar dia akan ganti tampilan dari watch face-nya. Nah, kalau kita lagi ada di dalam menunya, ini juga bisa digunakan untuk tombol bergeser ke bagian menu-menunya. Tinggal digeser-geser saja sih untuk bagian tombolnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di bagian layar utamanya, ini nggak full layar, masih ada ruang lebih gitu. Kalau kita ganti dengan menggunakan watch face yang berwarna, dia bakal kelihatan nih kalau bagian sampingnya memang agak sedikit tebal, apalagi di bagian bodi bawahnya. Ini kelihatan banget teman-teman, masih tebal ya, jadi nggak full layar. Untungnya bisa kita tutupi dengan menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Kalau pakai watch face yang berwarna hitam, ini kelihatan
full layar dan kelihatan jadi lebih besar lagi untuk ukuran dari layarnya. Ini ya, kurang bagus sih kalau kostum foto seperti ini karena kelihatan tebal untuk bodi bagian samping layarnya. Tapi itu balik lagi ke selera masing-masing. Untuk bagian speaker sama mikrofonnya terdapat di bagian samping dari bodi smartwatch-nya. Ini sudah support sama fitur Bluetooth call. Cuma untuk WhatsApp call saya belum pernah cobain fiturnya. Nah, di bagian bodi belakang dia ada sensor dan juga tempat untuk pengisian dari dayanya. Untuk strapnya dia berukuran 22 mm, memiliki tampilan yang unik dan berbeda dengan model smartwatch lainnya di harga yang hampir sama. Ini dia memiliki ukuran sendiri. Kebanyakan sih untuk smartwatch di harga 200 ribuan masih polosan untuk bagian strapnya. Jujur untuk model strap polosan sih agak sedikit membosankan. Untungnya di strap ini modelnya dia unik dan memiliki tampilan yang beda dengan model strap di harga yang hampir sama. Sudah quick release, bisa dilepas pasang untuk strapnya. Untuk cara pasangnya juga cukup mudah. Kalau bosan dengan strap orinya atau mungkin rusak, hilang, bisa dibelikan model strap lainnya dengan ukuran yang sama di 22 mm. Selama saya menggunakan smartwatch ini, untuk bagian strapnya dia gak bikin gatel, gak bikin iritasi. Jadi aman-aman saja, strapnya itu lembut dan dari segi tampilan dia gak kelihatan kaku ya. Kita masuk ke bagian menu shortcut-nya. Ini untuk bagian brightness-nya dia masih manual. Kalau di luar ruangan seperti ini wajib banget untuk meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Untuk lama waktu layar menyalanya cuma bisa sampai di 20 detik saja. Menurut saya sih ini masih kurang ya, karena kebanyakan untuk smartwatch harga segini bisa sampai di 30 detikan, bahkan ada yang sampai di 60 detik. 20 detik sih sudah lumayan, cuma mungkin masih kurang lama untuk lama waktu layar menyalanya. Nah, ini juga ada beberapa pilihan tema unik. Tampilan tema menunya bisa diganti-ganti juga. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi bisa disesuaikan untuk tampilan tema menu dari smartwatch-nya. Untuk sensornya dia cuma punya fitur wrist wake saja. Untuk fitur tap to wake dan juga fitur cover to sleep masih belum tersedia. Fitur AOD pun juga masih belum ada. Jadi cuma ada fitur rest wake saja. Fitur rest wake seperti apa sih bang? Nah, fitur rest wake itu kita tinggal gerakkan saja untuk smartwatch-nya. Contohnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menekan bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan waktu saat ini. Cukup digerakkan saja. Nanti otomatis layar smartwatch-nya akan menyala. Sebenarnya sih untuk fitur ini sudah sangat umum, ada di model smartwatch lainnya. Entah itu yang harga 100 ribuan, 200 ribu, 500 ribu, 2 jutaan, pasti ada yang namanya fitur rest wake. Jadi tentunya fitur ini sangat berguna, terutama kalau kita lagi berkendara dan ingin melihat tampilan waktu saat ini, tinggal digerakkan saja. Yang membedakan mungkin cuma dari segi responnya. Ini untuk harga 200 ribuan masih ada sedikit delay selama beberapa detik dari fitur rest wake-nya. Tapi wajar ya, namanya juga smartwatch yang cukup terjangkau. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap lebih juga. Dari segi fitur sih sebenarnya ini sudah bagus ya. Bahkan melebihi ekspektasi saya, banyak banget untuk nilai positif dari smartwatch ini. Tapi juga pastinya ada untuk kekurangan-kekurangannya seperti itu. Nah, dari tampilan watch face-nya, ada 4 tampilan watch face bawaan di smartwatch ini, yang dimana untuk watch face bawaannya itu nggak bisa kita gonta-ganti dengan menggunakan foto yang lain, karena merupakan bawaan langsung dari smartwatch-nya. Kita cuma diberikan 2 background yang bisa kita ganti teman-teman. Satunya bisa di kostum dengan menggunakan foto yang kalian suka, foto anime ataupun kartun, foto artis atau yang lainnya bisa digunakan sebagai tampilan di layar smartwatch-nya. Contohnya seperti ini, saya pakai foto saya sendiri, dan satu background lagi untuk diganti ya, ini dengan menggunakan pilihan watch face yang ada di aplikasi iPulse-nya, yang merupakan aplikasi pendukung dari smartwatch iTel. Jadi kalau mau pairing ya pakai aplikasi itu teman-teman. Untuk mode olahraganya ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan.
Jadi mau cari mode olahraga apapun sepertinya bakal tersedia di smartwatch-nya. Ini ada banyak ya. Olahraga air, olahraga outdoor, indoor, semuanya ada. Tinggal dipilih saja. Nah, kalau ditanya bisa terhubung dengan Strava atau enggak, sepertinya masih belum bisa. Ingat lagi dengan harganya. Harganya sangat terjangkau. Tapi saya belum mastiin langsung sih, karena kalau saya tuh ya, kalau pakai smartwatch itu jarang banget teman-teman yang namanya menggunakan aplikasi Strava. Jadi kalau mau lari ya tinggal lari aja tanpa menggunakan aplikasi. Seperti itu sih kalau aku. Jujur gak pernah pakai fitur Strava juga. Kalau fitur GPS ada nggak bang? Ini masih belum ada. Kalau langsung bawaan dari smartwatch-nya masih belum tersedia. Tapi kalau dari aplikasi pendukungnya itu ada teman-teman. Jadi kalau mau lari pakai GPS harus bawa handphone yang lagi kalian pakai. Untuk mode olahraganya seperti ini tampilannya saat digunakan. Dia bisa kita atur juga untuk set targetnya. Ada total langkah, total kalori, total jarak. Sama fitur heart rate monitoringnya juga tetap aktif walaupun kita lagi menggunakan smartwatch-nya untuk berolahraga. Ini bisa diatur nih untuk bagian fitur olahraganya, mulai dari waktunya, mau lari sejauh berapa kilometer, mau lari selama berapa menit, bisa diatur teman-teman. Bisa disetting. Cakep sih. Penggunaan dari fitur olahraganya juga simple, jadi nggak ribet, gampang banget untuk digunakan. Nah, walaupun harganya ini terjangkau, tapi sudah dilengkapi dengan fitur waterproof IP68, sudah memiliki ketahanan air. Nah, biar lebih yakin lagi, saya akan coba untuk rendam ke dalam air. Ini di bagian dashboardnya juga ada tulisan waterproof IP68. Nih, karena saya juga penasaran dengan smartwatch-nya, apakah ini benar-benar tahan air, kita coba untuk rendam saja. Waktu pertama kali pengen cobain rendam sih, ini agak sedikit khawatir. Karena sudah ada lubang speaker sama bluetooth-nya, takutnya nanti airnya bakal masuk ke bagian dalam lubang speakernya dan bisa merusak bagian mesinnya. Tapi ya karena saya juga penasaran, kita coba aja untuk rendam ya selama beberapa menit di dalam air. Kita biarkan dulu untuk smartwatch-nya apakah akan menyala atau akan mengalami kerusakan mesin. Untuk IP68 sih menurutku ini masih belum boleh untuk dibawa renang. Cuma lebih ke terkena aktivitas air yang ringan, seperti digunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, kalian gunakan untuk mandi, terkena air hujan, itu sih aman-aman saja. Terkena tumpahan kopi, atau mungkin terkena keringat kalian pun sepertinya nggak bakal ada masalah. Tapi kalau sampai dibawa renang, saya nggak bisa menjamin ya, karena nggak ada keterangan juga ini boleh dibawa renang atau enggak. Dan kalau memang boleh, gak dijelaskan juga bisa dibawa renang selama berapa menit sampai kedalaman berapa meter, itu masih belum ada keterangannya. Tapi untuk mode olahraga berenang di smartwatch ini ada sih. Kalau untuk baterainya, ini baterainya awet banget, jadi nggak perlu khawatir karena yang menjadi nilai jual dari smartwatch ini ada di bagian baterainya. Memiliki daya baterai di 600 mAh, sudah cukup besar lah ya. Jarang banget ada smartwatch harga 200 ribuan yang memiliki daya baterai sebesar ini. Dalam pemakaian normal dia bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 hari, dan dalam mode standby bisa bertahan kurang lebih sekitar 60 harian. Jadi sudah sangat lama ya. Untuk pengisiannya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Pengisian dayanya masih menggunakan USB magnetik 2 pin. Jadi ya sudah sangat umum lah ya kalau sudah menggunakan USB magnetik 2 pin ini. Oke, kondisinya setelah saya coba untuk rendam-rendam ini masih menyala, gak ada kerusakan mesin. Untuk layarnya masih responsif, bagus-bagus aja sih. Untuk tampilan dari user interface-nya juga bagus, dia lancar, ringan, smooth, stabil juga, gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug, aman-aman saja. Cuma mungkin ini di bagian layarnya aja sih yang mungkin rawan terkena benturan, karena memang untuk ukuran layar dari smartwatch-nya juga cukup besar. Jadi lebih aman kalau dibelikan tempered glass untuk melindungi di bagian layarnya. Ini ada fitur drain juga, bisa mengeluarkan air yang masuk ke bagian lubang speaker sama mikrofonnya. Ada juga fitur terima notifikasi nih.
Jadi bisa menerima notifikasi yang ada di handphone kalian tuh nanti bakal masuk juga ke layar smartwatch-nya. Jadi fitur-fitur pendukungnya juga sudah cukup lengkap. Ada fitur terima pesan, fitur kontrol musik, kalkulator. Sudah cukup lengkap lah di kelas harganya. Contohnya seperti ini nih, saat ada notifikasi yang masuk dan diterima di smartwatch-nya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya, bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan ambilkan di kolom komentar. Bantu share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih buat semuanya. Thank you dan bye-bye.